Assalamualaikum anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Baiklah, hari ini kita akan belajar daring sains. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak Umi, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang perubahan makhluk hidup. Pertama, pertumbuhan dan perubahan manusia. Manusia dilahirkan sebagai bayi, kemudian bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan akhirnya dewasa. Setelah dewasa dan mencapai ukuran tertentu, pertumbuhan manusia akan terhenti. Selanjutnya, manusia beranjak menjadi tua. Pertumbuhan manusia ditandai dengan pertambahan tinggi, berat, dan besar tubuh. Yang kedua, pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan hewan. Mari kita amati pertumbuhan anak ayam. Mula-mula, anak ayam berukuran kecil, pendek, dan ringan. Akan tetapi, dalam beberapa minggu, anak ayam bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Lama-kelamaan, anak ayam menjadi dewasa dan berukuran sama dengan induknya. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan pertambahan tinggi, berat, dan besar tubuh. Pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi tumbuhan, ukuran daun, banyak ranting, dan besar batang. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama, makanan bergizi seimbang. Makanan yang baik bagi tubuh adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dan jumlahnya mencukupi, tidak kurang dan tidak lebih. Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Makanan pokok banyak mengandung karbohidrat yang berguna sebagai sumber tenaga. Contohnya, nasi, roti, jagung, singkong, dan sagu. Lauk pauk banyak mengandung protein yang berguna untuk membangun tubuh. Contohnya, daging, ikan, ayam, telur, tempe, dan tahu. Sayur-sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk menjaga tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Contoh sayur-sayuran adalah bayam, kangkung, kacang panjang, dan wortel. Sedangkan contoh buah-buahan adalah pepaya, mangga, jeruk, pisang, dan apel. Susu berguna untuk menambah zat gizi dalam menu makanan kita. 2. Bahan tambahan makanan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, ada 3 macam bahan tambahan makanan, yaitu bahan pengawet, bahan penyedap, dan bahan pewarna makanan. Bahan pengawet makanan digunakan untuk menjaga agar makanan menjadi lebih tahan lama dan tidak lekas busuk atau basi. Contoh bahan pengawet alami makanan adalah gula dan garam. Sedangkan contoh bahan pengawet buatan adalah asam sorbat, natrium nitrit, asam benzoat, dan asam propionat. Bahan penyedap makanan digunakan untuk memberi dan menguatkan rasa dan aroma tertentu. Contoh bahan penyedap alami adalah pala, merica, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, daun jeruk, vanili, dan pandan. Sedangkan contoh bahan penyedap buatan adalah esens, aspartam, dan MSG. Bahan pewarna makanan digunakan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik. Contoh bahan pewarna alami adalah daun suji, kunyit, dan ubi jalar. Sedangkan contoh bahan pewarna buatan adalah eritrosin, tartrazin, dan indigo karmin. Yang ketiga, istirahat, rekreasi, dan olahraga. Istirahat bertujuan untuk menghilangkan kelelahan,
menyegarkan tubuh dan memulihkan tenaga. Rekreasi termasuk bentuk istirahat yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan akibat kegiatan rutin sehari-hari. Olahraga dapat melenturkan otot-otot tubuh dan melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Istirahat yang cukup, rekreasi, dan olahraga yang teratur dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, untuk tugasnya ada 4 soal. Soal yang pertama, pertumbuhan bayi biasanya diketahui melalui pengamatan. Soal yang kedua, kelompok makanan yang merupakan makanan pembangun tubuh adalah. Soal yang ketiga, pertumbuhan tubuh yang sehat membutuhkan makanan yang. Dan soal yang keempat, untuk menghilangkan kejenuhan akibat kegiatan rutinitas sehari-hari, hal yang perlu kita lakukan adalah. Sekian untuk pembahasan pelajaran sains pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.